Sini nih, saat saya wudhu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu ikut wudhu dan berdiri tepat di samping keran yang saya gunakan. Saya selesai wudhu dan seperti biasa, saya menghadap kiblat untuk berdoa. Tapi saat saya akan menghadap kiblat, ibu-ibu di sebelah saya itu menoleh ke arah saya dan dia nggak punya muka sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 580. Kami mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang merayakan lebaran ya. Amin. Gitu. Semoga amal ibadah teman Kliwon semua selama sebulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala Amin. ibadahnya, segala sodakohnya. Amin. Diganjarkan pahala yang berkali-kali lipat. Amin. Amin. Kita tuh pernah gak sih pas lebaran tayang tiap hari? Tidak. Enggak, Kayaknya pas enggak Ramadan, pas bulan puasa. Pernah gak ya? Enggak. Kayaknya pernah deh waktu itu. Pernahnya tuh waktu itu jelang ini tahun baru apa ya? Atau ngejar. Waktu itu pokoknya lagi ngejar chart deh. Oh. Gitu. Sekarang gue juga gak ngerti sih di Spotify chartnya. Sumpah ada yang masuk top 10 tapi di top episode tuh gak ada gitu. Kayak ininya apa ya? Iniannya ya. Kalkulasinya tuh gimana gitu. Anyway, ini pasti teman Kliwon banyak yang udah sampai di kampung halaman juga nih. Ya. Ya. Kenapa kayak kita nggak tayang tiap hari ya pas puasa ya, buat nemenin sahur kayak podcaster lain? Kagak ada anjing. Siapa? Podcaster lain kan ada bikin. Tapi cuma 7 menit gitu ngapain nih? Oh, kita bikin 5 menit. Oh, mendingan gak usah kalau gue mah. Bikin ribet aja. Ya. Ini kita sudah nyiapin beberapa cerita untuk menemani teman Kliwon di perjalanan pulang ke kampung halaman alias mudik gitu ya. Atau bisa jadi cerita-cerita saat mudik gitu, saat di kampung halaman gitu ya. Salah satunya adalah cerita dari Lembang. Oke. Kejadian ketika itikaf. Oh, ini 10 hari sebelum lebaran gitu Iya. ya. Oke, let's go. Aku sudah tak marah. Itu It Gitaf. Lagi. Beda dikit emang. Udah. Oke. Yuk. Halo Kang Bimo dan Kang Danu. Halo. Saya langsung aja ke ceritanya ya. Kang punten sebelumnya, sebut saja saya Hika. Kejadiannya ketika saya masih SMP, mungkin sekitar tahun 2015. Saya memang terbiasa ikut itikaf selama 10 hari sebelum lebaran di masjid sekolah saya. Dan memang ada anjuran dari pihak sekolah untuk ikut minimal 3 hari. Awalnya saya dan teman-teman berencana ikut sekitar 1 minggu aja, karena beberapa teman saya ada yang mudik. Dan kebetulan saya juga akan mudik. Saya jelasin dulu ya Kang, kegiatan itikaf ini. Jadi sekitar jam 2:30 dini hari, kami semua bangun untuk siap-siap sahur. Sekitar jam 4 kami sudah selesai makan dan langsung wudhu untuk persiapan sholat subuh. Setelah sholat subuh, kami baca Al-Quran sampai jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, kami memperbanyak doa, lalu membaca Al-Quran, serta sholat zuhur dan juga asar. Jam 4, kami mulai bersiap untuk berbuka puasa. Saat maghrib, kami berbuka dengan cemilan. Lalu setelah salat maghrib, baru makan makanan berat sampai menjelang azan isya. Setelah azan isya, kami langsung tidur. Oke, itu tadi gambaran kegiatannya. Nah, ini langsung ke ceritanya nih Kang. Hari pertama dan kedua, kami gak mengalami kejadian apa-apa. Kami juga sama sekali gak kepikiran akan ada hal-hal aneh, karena niat kami memang ibadah.
Tapi berbeda dengan hari ketiga. Saat itu kami telat sholat maghrib berjemaah karena mandi dulu. Tanpa pikir panjang, kami berempat langsung ambil wudhu. 2 teman saya selesai duluan dan langsung masuk ke masjid. Saya sempat bilang ke teman saya untuk sholat bersama aja, karena kami kan berempat, dan mereka setuju. Saya wudhu bersama satu teman saya. Nah, awal kejadiannya dimulai di sini nih. Saat saya wudhu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu ikut wudhu dan berdiri tepat di samping keran yang saya gunakan. Saya selesai wudhu dan seperti biasa, saya menghadap kiblat untuk berdoa. Tapi saat saya akan menghadap kiblat, ibu-ibu di sebelah saya itu menoleh ke arah saya dan dia gak punya muka sama sekali. Sontak saya teriak dan menarik-narik teman saya supaya cepat-cepat pergi. Teman saya yang ikut wudhu bertanya, "Kenapa?" Saya gak bisa bicara karena ibu-ibu itu masih menghadap ke saya. Gak lama, teman saya langsung lari masuk ke dalam masjid sambil menarik saya. Sampai di dalam masjid, 2 teman saya yang sudah lebih dulu masuk terlihat kebingungan karena kami berdua tuh panik dan terlihat kecapean seperti habis lari-lari. Mereka bertanya panik, "Ada apa? Kenapa?" Tapi kami berdua gak banyak bicara dan cuman bilang, "Ayo udah salat maghrib dulu aja yuk, takut keburu isya nanti. Malahan jadi telat nanti makannya nih kita nih." Mereka setuju karena memang kami tadi cukup lama di tempat wudhu. Kami pun langsung sholat, diimami oleh salah satu teman saya. Rakaat pertama berjalan normal, gak ada yang aneh. Tapi di rakaat kedua, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kami semua jemaah mengucapkan amin seperti biasa. Namun setelah itu terdengar suara amin lagi, tapi dengan suara berat yang berasal tepat di belakang kami. Sontak saya dan semua jemaah yang lain langsung lari keluar masjid tanpa pikir panjang. Yang tersisa di dalam hanya satu teman kami yang menjadi imam. Singkat cerita, kami bertiga lari keluar masjid dan bertemu banyak orang lain yang juga ikut itikaf. Mereka melihat kami dengan tatapan aneh. Kami langsung menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lalu, ada satu ustazah yang menawarkan diri untuk menemani kami salat maghrib kembali. Ketika kami masuk lagi ke masjid, teman kami yang tadi jadi imam masih ada di dalam. Tapi wajahnya pucat pasi, bibirnya biru, dan badannya gemetaran seperti orang yang sedang menahan ketakutan. Ustazah itu langsung mengajak kami semua berdoa dan membaca Al-Quran. Setelah itu, saya dan 2 teman saya kembali sholat maghrib tapi tidak berjemaah. Setelah kejadian itu kami langsung lanjut makan. Kata ustazah, memang suka ada gangguan seperti itu. Bukan hanya kami yang mengalaminya, banyak orang yang lain juga pernah merasakan hal serupa. Keesokan harinya, kami bertiga memutuskan untuk tidak melanjutkan itikaf karena sudah gak kerasan setelah kejadian itu. Kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Sekian cerita dari saya, Kang Bimo dan Kang Danu. Terima kasih sudah berkenan membacakan. Sehat-sehat selalu untuk seluruh tim PMK. Maaf kalau jalan ceritanya agak berantakan. Terima kasih Hika. Wah gila ya, berarti ini kejadian pas dia lagi intensif ibadah gitu ya, itikaf di masjid sekolah. Betul? Serem banget. Yang pertama itu ditampakin sama sosok ibu-ibu tanpa wajah ya, mukanya rata gitu pas lagi wudhu. Tuh yang kedua, yang kedua rusuh sih. Jamaah kabur semua tuh, tinggal imam tuh ada seremnya, ada lucunya juga ya. Iya kan, habis walat dolin, amin. Habis itu ada lagi kan, amin. Bubar lah jamaah. Imamnya thanksin dong. Ini lari gak nih ya? Iya bubar dah tuh jemaah gue. Tapi itu kan gangguan yang sering terjadi memang ya. Di banyak cerita PMK juga demikian. Cuman setan kurang ajar yang satu ini nih. Kalau gue bilang ini bukan setan tapi orang kurang ajar. Apa ya?
Karena nggak punya muka. Nggak punya muka ya lu. Orang Banyak. wudhu lu begini lu. Banyak tuh orang-orang yang nggak punya muka gitu. Biasanya udah selesai dari Nggak punya muka. Tidak punya muka. Iya. Muka tebal. tuh. Tapi memang ya kalau dipikir lagi, gua aja masih takut ya kalau misalnya di rumah ibadah gitu sendirian doa, terus ada sosok dang gitu. Rumah ibadah dah. Lain cerita nih. Sorry dulu dah. Tapi dari perspektif lu nih, rumah ibadah gitu ya, gereja khususnya, ada seremnya nggak menurut lu? Lah ya ada dong. Ada ya. Ada. Maksud gue, apa jangan-jangan karena gue nggak pernah ibadah di situ, jadi gue ngeliatnya tuh kayak menakutkan gitu. Soalnya dulu tiap kita mau take podcast di Kalisari kan gue selalu ngelewatin kan di Cijantung tuh, ya kan. Pas masuk bundaran tuh ada gereja kan, Iya. sebelah kanan. Oh. Iya kan, yang lampunya kuning gitu. Iya, iya. Di situ gue selalu, ini serem banget dari tempat gitu. Iya. Apa karena gue bukan pemeluk agamanya gitu, jadi ada distance gitu, jadi ada jarak. Kalau gua nggak, karena mungkin cerita-cerita tentang zaman-zaman Belanda tuh yang masuk ke kepala. Terus juga pada dasarnya memang ruangan gelap dengan ornamen kuno, ornamen gereja. Pasti intimidatif. Kalau lagi berdoa sendiri juga intimidatif, Pak. Iya Gitu. ya. Tapi ada satu cerita yang menarik gitu. Gue pernah ke gap Cipokan di gereja. Orang kok tolol banget ya. Di gereja kan sakral. Di belakang ya maksudnya. Ya tetap aja bro. Orang kok di bioskop masih iya dah gitu. Tolol dia mah. Gue mah gak heran kalau lu tiba-tiba gitu. Surupan lu. Kagak di dalam. Di halaman. Iya, di belakang gitu. Deket tukang bapau. Itu kan di depan. Oh. Dalam occasion apa? Lu Sepi. goblok banget. Namanya. Wah gereja nih sepi, ciuman gitu berarti di kepala lu. Itu masih sekolah. Iya, masih. Yang mergokin marbot. Nggak ada marbot ya. Ada pengurus. Pengurus gereja. Iya. Mergokinnya gimana? Ayo gitu enggak? Aye, ngapain gitu? Oh sambil megang HP. Ini viral gitu. Kagak, belum ada HP Belum waktu ada. itu. Terus ceweknya gimana? Marah lah. Langsung lepas gitu. Udah kali Gitu. ya, nanti keluarga gue nonton kan ini. Ya, salah sendiri. Lagian orang aibnya banyak banget. Ini kan ntar anak lu nonton. Jangan ah. Aneh banget. Oke. Iya. Gue kalah judi, berdoa, kan udah gue ceritain ya. Udah. Ya, Kalau gua judi baru inget gua. Tuhan. Iya. Gitu emang manusia tuh. Kacau-kacau sih, Cil. Kacau. Sama aja kayak Cipokan di masjid ya. Iya, sama aja. Iya sama ya, tapi hampir nggak ada gitu orang yang kepikiran. Sama aja gitu. Kalau di Iya. kebun iya dah. Iya kan biasanya kan di kebun tebu gitu. Banyak alang-alang. Kebun tebu. Iya gatal-gatal dikit nggak apa-apa dah gitu. Aduh. Jadi masjid, di gereja. Aneh. Di kuburan juga banyak tuh. Lah iya, kalau di kuburan Iya. banyak. Sepi tuh daerah Dencil. Di ini di Setu ya. Di Setu. Di flyover. Gila. Aduh. Oke. Lanjut ya, ini cerita berikutnya. Masih dalam suasana lebaran berarti ini. Halo malam Kak Bimo dan Kak Danu. Kenalin, nama gue Givana dari Jakarta. Gue punya cerita yang mungkin horor buat gue dan keluarga gue sendiri. Kejadiannya tuh di rumah eyang gue. Dan setelah itu kakak gue sampai lumpuh. Wah. Gue langsung ke ceritanya aja ya. Waktu itu gue masih umur 13 tahun. Mau masuk kelas 2 SMP. Kejadiannya pas libur lebaran. Keluarga gue nih punya kebiasaan kalau lebaran tuh pasti ngumpul di rumah sesepuh atau orang yang dituakan di keluarga.
Biasanya kami ke Purworejo buat ketemu Mbah Kakung. Tapi tahun itu keluarga besar mutusin buat ke Malang, ke rumah eyang gua yang umurnya udah 80-an lebih. Kami rencananya bakal nginep lebih dari seminggu. Jadi semua tuh udah dipersiapin dan dijadwalin. Tanggal 20 Agustus, hari ketiga lebaran nih tahun 2012. Kami berangkat dari Jakarta ke Malang. Perjalanan itu pakai 6 mobil pribadi, karena total ada 6 keluarga yang ikut, plus 3 orang bujang. Ini keponakan tante gue dari suaminya ya. Di mobil gue ada 8 orang. Gue, mama, papa, kakak perempuan gue yang pertama, 2 abang gue, serta kakek dan nenek dari pihak papa yang mau ikut silaturahmi. Setelah perjalanan sekitar 12 jam, kami sampai di rumah eyang. Gue lupa daerah pastinya, tapi rumahnya tuh gak jauh dari pemukiman kota. Itu pertama kalinya gue ke rumah eyang, dan gue langsung terpana. Rumahnya tuh tingkat 3, adem, kamarnya banyak, dan ada basement. Tapi yang aneh, di basement itu ada satu kamar besar yang gak boleh dimasuki siapapun, kecuali eyang sendiri. Bahkan ada tulisan besar di depannya, jangan masuk gitu. Rumah eyang ini dikelilingi kebun di kanan kiri. Sementara di depan dan belakangnya cuma ada lahan kosong dengan satu warung kecil. Siang itu gue penasaran banget sama basement, karena di sana tuh ada kolam renang. Gue yang anaknya emang petakilan, langsung pengen nyebur. Tapi mama gue ngelarang. Katanya kolamnya belum dibersihin. Aneh, padahal gue dan sepupu-sepupu gue tuh ngeliat airnya bersih, kayak sering dirawat. Salah satu dari 3 bujang yang ikut, sebut aja namanya Brian, gak peduli larangan itu dan langsung nyebur. Eyang yang kebetulan lihat langsung panik dan teriak, "Heh, kamu naik nggak?" Tapi Brian cuma santai dan jawab, "Ya, nanti. Lagi enak nih." Eyang langsung nyuruh om gua buat nyeret Brian keluar. Setelah naik, Brian langsung dimandiin pakai kembang Bali di depan rumah. Lalu disuruh sholat zuhur. Eyang juga nyuruh semua orang naik ke atas. Tapi karena gua anaknya kepo, gua diem-diem ngintip dari pintu basement. Gue ngeliat eyang kayak lagi semedi. Dan saat itu, di kolam renang, gue melihat sosok perempuan kayak Putri Duyung muncul dari air. Sosok itu cuma sebentar, lalu hilang. Tapi yang bikin gue merinding, gue melihat eyang seperti mengambil sosok itu dan mengusapkannya ke kalung akik hijau yang selalu dia pakai. Gue buru-buru naik ke atas dan ikut sholat zuhur. Malamnya keluarga batalin rencana acara karena tiba-tiba kakak gue gak bisa gerakin kakinya. Punggungnya juga ada bekas cakaran yang gak jelas dari mana asalnya. Gue yang masih penasaran akhirnya mutusin buat ngobrol sama eyang di gazebo depan rumah. Gue nanya, "Eyang, tadi itu siapa sih? Yang kayak Putri Duyung terus hilang tiba-tiba?" Eyang cuma senyum dan bilang kalau itu cuma delusi gue. Oke, gue gak mau banyak tanya lagi. Hari ketiga di sana, kondisi kakak gue makin parah. Malamnya dia mulai kejang-kejang dan ngamuk di depan sebuah lukisan keluarga Belanda yang ada di ruang tengah. Dia marah-marah, teriak, "Lo gak harus narik kaki gue. Gue jadi gak bisa jalan begini. Sialan lo." Wah, gue makin takut. Kakak gue akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi hasilnya tetap gak jelas. Kakak gue pun lumpuh seumur hidup. Malamnya eyang akhirnya nanya ke kakak gue tentang apa yang terjadi. Kakak gue nangis kejer dan cerita kalau siang sebelum kakinya lumpuh, dia sebenarnya gak langsung sholat. Diem-diem dia turun ke basement yang dilarang itu buat ngambil sejadah tambahan. Dia ke situ atas permintaan om gue, yang mengira ruangan itu ya cuma gudang. Begitu kakak gue masuk, dia ngelihat banyak banget sosok. Ada perempuan, ada laki-laki. Tiba-tiba kaki kirinya ditarik oleh anak yang ada di lukisan keluarga Belanda itu.
dan punggungnya dicakar sama perempuan tua berkuku panjang. Dia mau keluar tapi pintunya kekunci sampai maghrib. Aneh nih, karena gak ada satupun di rumah tuh yang sadar kalau dia hilang selama itu. Setelah mendengar cerita tersebut, Eyang langsung ngumpulin keluarga dan bilang sesuatu yang bikin gue merinding. Nah, di hari yang sama, Brian juga hampir mati tenggelam. Dia lagi-lagi nyebur ke kolam basement tanpa izin, karena dia ngira setelah 3 hari pasti kolamnya udah dibersihin. Padahal dibersihkan di sini tuh bukan dalam arti biasa ya, tapi lebih ke memindahkan sosok-sosok di dalamnya ke tempat lain dulu. Untungnya Om yang sigap berhasil nolong Brian sebelum terlambat. Tapi sejak kejadian itu, Brian terus diganggu makhluk-makhluk yang dia lihat di basement. Bahkan sampai sekarang dia masih sering dihantui. Gangguan di rumah Eyang gak cuma sampai situ. Gue juga ngalamin sendiri waktu mandi di kamar mandi lantai 3. Waktu itu jam 9 malam dan gue lagi haid. Mama udah ngelarang gue mandi malam-malam, tapi gue tetap nekat. Setelah selesai, pas gue andukan dan ngeliat jendela atas, tiba-tiba ada muka serem yang nempel di kaca, ngeliatin gue. Gue langsung teriak sekencang-kencangnya. Abang gue masuk dan nanya ada apa. Tapi pas gue cerita dia cuma bilang, ya udahlah, wajar. Seminggu setelah kejadian itu, kami semua buru-buru pulang ke Jakarta. Sepanjang perjalanan, Mama cerita kalau sebenarnya rumah Eyang itu dari dulu memang berilmu. Banyak sosok yang ngebantuin Eyang buat ilmu-ilmunya. Rumah Eyang di Jogja pun sama aja. Bahkan kolam renangnya bersebelahan dengan pohon mangga yang terkenal angker. Konon di situ ada sosok kuntilanak yang suka ngetawain orang-orang yang lagi berenang. Sampai sekarang kakak gue tetap nggak bisa jalan. Entah alasan medisnya apa, tapi gue yakin kejadian di basement itu yang bikin dia lumpuh. Brian juga masih sering dihantuin. Satu hal yang pasti, kejadian ini ngajarin gue satu pelajaran penting. Dimanapun kita berada, harus ada adab. Jangan sembarangan, jangan sok tahu, dan selalu permisi. Terima kasih buat teman Kliwon yang udah dengerin cerita gue. Semoga PMK makin sukses ya. Amin. Gue Givana atau Cece pamit. Selamat malam. Terlepas dari adab dan perilaku, ngeri banget. Lukisannya keluar. Sosok yang ada di dalam lukisan itu ternyata ada di basement. Lah iya, Sosoknya apa? sosoknya yang ada di dalam lukisan itu kan. Iya, Lah iya, nyakar sama narik yang kaki. yang narik kaki, bener. Yang nyakar tuh nggak ada dalam lukisan. Oh nggak ada. Nggak ada, Oh bukan di lukisan ya. bukan. Tapi anjir, basement itu apa ya? Anjir, ini serem banget. Ya makanya. Dan Eyangnya ini juga gitu loh. Apa istilahnya? Memang merangkul ya. Dan ada semacam ikatan berarti kan selama ini. Anjir, ada duyung pak keluar dari kolam renang, semedi gitu terus keluar. Wah itu juga aneh Tarik, tuh. masukin kalung. Masukin kalung ya. Gila, kayak nonton film ya. Ini dia ngeliat langsung loh si Givana ini. Di mana tadi rumah Eyangnya? Dia itu lagi mudik ke Malang. Lagi kan. Malang lagi ya. Dan ini baru pertama kali kan. Sumpah dah. Please teman Kliwon yang ada di Malang, bayarin tiket dan akomodasi kami aja. Ini Edan ini ada kali udah 100 lebih cerita dari Malang. Bener. Kan Malang gak sebesar Jakarta gitu ya. Ini kalau dikumpulin berarti dari ujung Malang sampai ujung Malang ada ini. Dah iya. Dari yang Batu. Yang yang di Batu. Biarin aja orang yang Batu begitu. Dari yang Batu sampai yang Nurut kan. Iya, dari yang Batu Tambeng sampai yang Manut ada. Itu dia. Iya anjir, banyak banget ya. Ini serem sih ceritanya sih. Wah, gokil. Dan kalau dilihat ya, kalau didengar lagi ya, komplek rumah-rumah yang diceritakan yang di Malang tuh yang gede-gede pak. Kan memang ada tuh ya beberapa kawasan di Malang yang kawasannya elit-elit tapi elit-elit Londo gitu. Oh iya, memang
tempat peristirahatannya dulu. Asli, seadanya dah. Ini kasihan loh kakaknya sampai sekarang lumpuh. Kak Givana kalau nonton atau denger coba komen dong kak. Salamin gitu buat kakaknya. Tapi masuk karena kejadian itu ya. Makanya coba deh ditelaah Dan gitu sih. ada penyebab lain gak? Mungkin ada faktor lain gitu ya. Coba triggernya di peristiwa pas lebaran ini nih. Coba deh teman-teman yang pulang ke Malang gitu ya, naik kereta api Gajayana, iya, Mata remaja. apapun lah itu, coba korek lagi cerita dari saudara-saudaranya, kumpulkan, kita akan bikin folder khusus Kerang Alam. Arema. Anyway, gue habis nonton MIB lagi yang pertama ya, Heeh. yang baru si J baru ditemukan Iya, tuh. baru jadi agen. Kenapa gue percaya ya? Apa? Sama yang ada di situ. Iya, gue yakin dunia ini pasti ada alien yang bersahabat dengan manusia, Pak. Ada penyusup-penyusup gitu ya. Iya. Gue percaya sih, cuma mungkin nggak diorganisir kayak gitu ya. Kalau itu kan sampai ada imigrasinya, ada agen-agen bikin lupa gitu kan. Ya anjing nih orang Amerika tahun segitu udah kepikiran aja ya. Bangke. Kita lagi kerusuhan. Itu tahun berapa sih pertama? 98 ya? 97 apa? 98. MIB pertama tahun segitu. Wah kita lagi numbangin rezim pak, lebih keren. Wah. Coba Men in MIB Black. pertama. Tuh 97. Oh iya, itu kita lagi bergejolak itu. Mau Krismon. Lagi mau reformasi. Dia mikirin alien. Tapi Will Smith beneran ini ya, vampir ya. Ya begitu aja, Sampai begitu sekarang, aja, Pak. begitu Buset, aja, begitu bener. aja. Asli gue takut anjir ada alien. Ya apa-apa kan gitu doang. Kagak ngancem. Takut ada Angel di Black, ada Oh ini alien Pamulang. Pangeran Orion. gitu. Gitu doang. Gue curiga salah satu Simit. voice talent yang ada di Voice People Itu alien. alien. Iya pasti ada deh. Iya. Coba deh teman Kliwon nih iseng aja. Coba tulis di kolom komen. Pernah nggak menemukan ciri-ciri kehadiran alien di sekitar kamu? Entah temen yang kayak gimana gitu, yang larinya Iya. cepat banget, nggak ada capeknya, gitu-gitu Pak. Betul. Iya, kita harus teliti ya. Iya. Karena banyak dari kita tuh nggak 100% human. Ada yang mutan dan terindikasi alien. Apalagi kalau yang suaranya pitch tinggi gitu. Itu coba teliti deh. Kebenaran tidak akan. Goblok. Oke, teman Kliwon, terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat mudik, selamat silaturahmi dengan keluarga. Mohon maaf teman Kliwon kalau kami ada salah selama ini ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, kita ketemu lagi di video dan episode berikutnya. Dah.